Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizir ghafur alladzi ja'ala fil islamil hanifil huda wan nur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin wa ashabihil akhyari ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Bapak Ustadz Awang Abdul Razak selaku pimpinan dan pengasuh Majelis Dzikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin, dan yang kami hormati Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah RFM rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita nikmat, termasuk nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita masih dapat hadir dan berkumpul serta bersilaturahmi di link majelis Thalabul Ilmi di malam yang berbahagia ini secara rutin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selanjutnya kepada keluarga beliau, para sahabat, pada kita semua, dan kepada pengikutnya hingga yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengawali pengajian kita pada malam hari ini, marilah kita buka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kajian kitab Al-Hikam, hikmah ke-216 yang berbunyi, berkata pengarangnya Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, mata waradatil waridatul ilahiyatu alaika budimatil awaidu alaik. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innal muluka iza dakhalu qaryatan afsaduha. An-Naml 34. Ketika berbagai limpahan karunia ilahi datang kepadamu, lenyaplah semua kebiasaan burukmu. Karena kata Allah di dalam Al-Quran, sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakan negeri itu dan membuat penduduknya yang mulia menjadi hina. Quran Surah An-Naml ayat 34, yang akan disampaikan dan dijelaskan oleh guru kita Bapak Ustadz Awang Abdul Razak berkaitan dengan hikmah ke-216. Kepada Bapak Ustadz dan tempat kita persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi imaminal Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal muluka iza dakhalu qaryatan afsaduha.
Shadaqallahul adzim. Puji beserta syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Ghafur. Kenapa kita diharuskan menghaturkan puji dan syukur? Karena setiap nikmat yang kita terima dari Allah, sepatutnya kita mengucapkan syukur terhadap Allah. Kita duduk, kita berkumpul di majelis ilmi, kita berkumpul di majelis riyadoh, itu adalah satu nikmat ruhani dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah memerintahkan kita untuk thalabul ilmi, dan Allah pun menakdirkan kita untuk thalabul ilmi. Allah perintah kita mengaji, dan Allah mampukan kita untuk mengaji. Jika perintah Allah sesuai dengan kenyataannya, kita pun dimampukan, itu adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa. Oleh karena itu, sepatutnya lah kita mengucapkan puji terhadap Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam semoga berlimpah curah kepada panutan alam, pemimpin umat, Sayyidul Mursalin, wa khatimul anbiya, Sayyidina wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah RFM, santri RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang semoga semakin hari semakin dicintai Allah, semakin hari semakin banyak mendapatkan limpahan-limpahan hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tapi gimana, suaranya jelas terdengar? Jelas Pak Ustadz. Ya. Kita lanjutkan hikmah 216. Kalau ada pertanyaan nanti, kalau bisa pertanyaannya jangan keluar dari tema ya. Maksudnya agar memperluas kalimat yang dibahas, menanyakan yang kurang jelas atau untuk memperluas begitu. Kalau urusan fikih bukan berarti nggak mau ditanya urusan fikih, cuman kurang pas ya, betul nggak, Ibu? Betul, setuju. Sampai jalur. Hikmah ke-216. Mata warodatil waridatul ilahiyatu alaika. Apabila datang limpahan karunia ilahi kepadamu, apabila datang hadiah kepadamu, karunia ilahi itu hadiah. Apabila datang hadiah kepadamu, hadamatil awaidu alaika, maka lenyaplah, hancurlah kebiasaan burukmu. Itu judulnya. Apabila datang limpahan karunia ilahi kepadamu, maka lenyaplah kebiasaan burukmu. Kenapa kita sulit untuk berzikir? Karena tidak ada waridatul ilahiyah. Kenapa kita tidak sulit untuk tahajud? Karena tidak ada waridatul ilahiyah, tidak ada limpahan karunia Allah. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quran surat Al-Naml dikatakan, sesungguhnya raja-raja idza dakhalu, di mana-mana masuk raja ke suatu negeri, menjajah suatu negeri, afsaduha, niscaya mereka membinasakan negeri itu dan penduduknya takluk semua. Itu firman Allah.
Nah, itu kan firman Allah mengatakan begitu, tapi maknanya itu ada yang memaknakan di antara para ulama, ahli tasawuf, yang diartikan adalah apabila datang limpahan karunia Allah kepada hati seseorang, maka lenyaplah kebiasaan buruknya. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan ilmu, Pak Ustadz yang bicaranya dimampukan Allah, dan bapak-bapak ibu-ibu pun diberikan paham oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuatul mahabbah atau kuatul khosyah allazi khalaqallahu fi qalbil abdi tuj'izuhul linuhudin ila maulahu ta'ala fayakhruju an syahwatihi wa awaidihi radiah fayarhalu ila ma'rifati rabbihi waridoh. Jadi yang dimaksud dengan al-waridatul ilahiyah, tadi kan ada di judulnya waridatul ilahiyah, limpahan karunia Allah. Yang dimaksud dengan limpahan karunia Allah itu adalah kuatul mahabbah, kekuatan mencintai Allah dan kekuatan takut kepada Allah. Ada satu kekuatan cinta, kekuatan takut, khalaqallahu fi qalbil abdi, yang Allah ciptakan di hatinya seorang hamba. Jelas ya ibu ya? Jadi yang menciptakan kita cinta terhadap Allah itu siapa? Allah. Jadi bukan kita mencintai Allah dulu terus Allah mencintai kita kan? Tetapi Allah tanamkan dulu rasa cinta kita terhadap Allah. Nah, sehingga kita mencintai Allah. Jadi bukan kita cinta kepada Allah lalu Allah cinta kepada kita. Begitu. Tetapi itu di dalam bahasa memang tidak apa-apa. Kamu harus mencintai Allah, nanti kamu cinta kepada Allah. Tidak apa-apa kalau bahasa. Cuman kalau masuk ke dalam hati, itu salah. Karena yang benar adalah waradatil waridatul ilahiyah ilaika. Datang dulu warid dari Allah. Jadi Allah ciptakan di hati kita rasa cinta dan rasa takut kepada Allah. Nah, sehingga dengan rasa cinta dan takut itu kepada Allah, sehingga menggerakkan diri kita untuk bangkit kepada Allah, untuk bangkit keluar dari syahwat-syahwat kebiasaan buruk, sehingga berjalan hatinya ma'rifat kepada Allah, menuju ridho Allah. Yang tadinya sifat manusia itu malas, kalau sudah tidur, apalagi kalau sudah ketemu bantal. Kalau kata orang Sunda apa, Pak Haji Aziz, kalau ketemu bantal langsung berem teh pelor, nempel langsung molor. Nah, pelor. Nah, sifat manusia itu senangnya tidur, senangnya hibur-hiburan. Nah, begitu. Kebiasaan manusia itu tengah malam tidur nyenyak. Jam 1, jam 2 itu, jam 2 lagi nyenyak-nyenyaknya tidur. Luar biasa. Nyenyak tidur itu. Tetapi apabila Allah berikan waridatul ilahiyah, Allah limpahkan karunia dari Allah, yaitu berupa cinta kepada Allah. Ada kekuatan cinta kepada Allah, maka orang itu akan bangun. Orang itu akan dibangunkan oleh Allah. Orang itu akan bangun menghadap Allah. Nah, orang itu akan bangun menghadap Allah yang dicintainya. Betapapun ia ngantuk, ia pertamanya akan paksa-paksakan. Karena apa? Karena dia tahu bahwa tengah malam itu, jam 2 itu adalah pasarnya para kekasih-kekasih Allah. Dia hendak ke pasar, hendak pergi ke tempat yang memang di situ pasar aulia, pasar para wali-wali Allah.
dia akan tinggalkan kesenangan dari tidurnya. Dia akan tinggalkan kesenangan dari sesuatu yang tidak bermanfaatnya, seperti banyak menghabiskan waktu dengan hiburan atau dengan apa-apa, begitu. Nah, itulah yang dimaksud dengan kata-kata kalimah mata waradatil waridatul ilahiyah alaika, apabila datang limpahan karunia Allah kepadamu, lenyaplah kebiasaan burukmu. Segitu udah paham ya, Bu? Nah, itu. Jadi, apa coba yang kita sombongkan di hadapan Allah? Kita tahajud, oh ya Allah, aku sudah tahajud, aku sudah doa, aku sudah sedekah, aku sudah ini, aku sudah ini. Apa yang kita sombongkan? Aku sudah sholawat ya Allah. Apa yang kita sombongkan? Sedangkan sedekah, tahajud, doa, ibadahnya itu adalah limpahan karunia dari Allah. Begitu kan? Kalaulah tidak ada limpahan karunia dari Allah, mana mungkin kita bisa ibadah? Mana mungkin kita bisa tahajud? Seharusnya habis tahajud itu nangis, berterima kasih kepada Allah, bukan malah balitung. Ya Allah, tadi tahajud aku 8 rakaat, hajat 2, terus tobat 2, terus sholawat 1000, la ilaha illa anta 1000. Lalu ya pasti dong diijabah dong. Maksud saya hajat saya ini ijabah ya. Masa sih udah banyak begitu ibadahnya nggak diijabah? Nah, kalau dulu begitu perhitungan sama Allah, ada yang nonton tuh malaikat, kata malaikat, nggak tahu malu emang kamu tahajud, emang kamu sholawat, itu siapa yang mendatangkan ke hati kamu mau sholawat, siapa yang mendatangkan ke hati kamu mau tahajud, kata malaikat. Kamu nggak tahu malu katanya. Itu al-waridatul ilahiyah alaika, itu limpahan rahmat Allah, itu limpahan karunia Allah, sehingga engkau bisa tahajud, sehingga engkau bisa sholat. Andai kata tidak ada limpahan karunia Allah, andai kata tidak ada ditanamkan cinta di hati kita kepada Allah, tidak akan pernah kita bangun, tidak akan pernah kita tahajud, tidak akan pernah kita ibadah. Oleh karena itu seorang para ulama-ulama sufi, begitu selesai wirid, selesai tahajud, selesai melaksanakan ibadah, ditutup doa dia dengan bersujud, dengan iltija, kalau kata orang Sunda nyalu'uh, dengan berterima kasih kepada Allah. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Karena dia tahu bahwa seluruh rangkaian ibadahnya adalah limpahan karunia dari Allah. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dikasih tahu oleh Allah bahwa orang-orang yang bangun malam tahajud itu disiapkan oleh Allah, dibangunkan nanti di akhirat, disimpan di tempat makom yang terpuji. Sudah dikasih tahu oleh Allah, hal min sailin, siapa yang akan meminta kepadaku, pintalah. Wa hal min mustagfirin, siapa yang memohon ampunan dosa, mintalah kepadaku, kata Allah. Sudah disiapkan. Nah, jadi biar kita agak sedikit cepat paham, kita contohkan seorang perempuan dengan laki-laki, seorang kekasih yang sangat ia cintai. Jika dia meminta sesuatu, minta dijemput, jemput saya mas, saya pulang kerja, jemput ya. Senang dia, dengan senang hati dia akan jemput saya ya jam 2, jam 1 sudah bangun. Bahkan kadang-kadang saking nggak mau kelewat, nggak mau tidur dia. Ntar kalau kesiangan saya nggak jemput, bisa-bisa diputusin nih. Nah, jam 1 udah siap-siap. Hujan turun, nggak berhenti dia.
cari jas hujan. Cari jas hujan, masih juga ini bawa payung. Kendaraannya mogok, minjem. Nggak punya kendaraan, nyewa. Bela-belain apa? Bela-belain ingin menjemput kekasihnya, ingin menjemput orang yang dicintainya, walaupun jam 2 malam, lagi ngantuk-ngantuknya, bangun. Kenapa dia sangat siap melakukan itu? Karena adanya rasa cinta terhadap wanita tersebut. Semakin tinggi rasa cintanya, semakin siap dia. Sehingga jam 2 suruh jemput, jam 2 malam suruh jemput, jam 12 pun dia sudah siap nangkring. Ngopi aja biasa, habis 1 teko tuh. Saking gak mau ketiduran. Semakin menipis cintanya, semakin berkurang cintanya, maka dia pun akan semakin malas. Lama-lama kesiangan ngejemputnya. Lama-lama udah nyuruh orang aja lah, ntar sama orang aja, begitu kan. Nah, begitupun bapak-bapak ibu-ibu sekalian, kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada cintanya lemah kepada Allah, tidak akan merubah kebiasaan kita. Kalau lemah cintanya ada cuman lemah, tidak akan bisa merubah kebiasaan kita. Datang hari Senin, kita cuek-cuek saja. Padahal tahu Senin itu adalah sunat, disunatkan oleh Rasulullah untuk puasa. Kita seakan-akan tahu tapi malas melaksanakannya. Cintanya masih lembek, lemah sekali. Setelah Allah tanamkan cintanya, semakin cinta, semakin tinggi cintanya, kadar kecintanya semakin tinggi, dia akan selalu haus dengan amal soleh. Begitu hari Minggu dia senang akan bertemu dengan Senin karena puasa sunnah. Begitu ketemu dengan Ayamul Bayad, Ayamul Bid, dia senang karena akan puasa. Begitu dia malam sekarang nih, dia senang tertidur karena akan berjumpa dengan malam, sepertiga malam. Seperti itu. Itulah orang-orang yang sudah ditanamkan rasa cinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, orang yang sudah disiapkan oleh Allah, diberikan rasa cinta kepada Allah, sehingga ia diinginkan untuk bangun malam. Belum datang waktu jam 2 malam atau jam setengah 2 malam, sebelum tidur dia sudah siapkan. Beker sudah disiapkan, tasbihnya sudah disiapkan, nanti mau diwirid apa sudah disiapkan. Itulah orang-orang yang memang sudah diberikan rasa cinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Watu sama hadil kuatil waridah bin nafahatil ilahiyah. Nah, yang begini namanya disebut nafahatul ilahiyah atau hadiah dari Allah. Itu hadiah dari Allah. Al-waridatul ilahiyah alaika, limpahan karunia Allah, yaitu hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebagaimana yang diucapkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi nafahatin fata'arradu lin nafahat. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah mempunyai hadiah-hadiah, maka tawarkanlah dirimu untuk mendapatkan hadiah itu. Bukan dapatkan hadiah itu, bukan. Tawarkanlah dirimu untuk mendapatkan hadiah itu. Sekali lagi, ini hadis Rasul. Inna lillahi nafahatin fata'arradu lin nafahatin. Sesungguhnya Allah mempunyai hadiah-hadiah, maka tawarkanlah dirimu untuk mendapatkan hadiah itu. Setiap detik Allah siapkan hadiah. Allah siapkan hadiah. Nah, kuatnya cinta kita kepada Allah itu adalah hadiah dari Allah. Seperti apa kita mencintai Allah? Sebagaimana hadiah itu dari Allah. Semakin tinggi hadiah dari Allah, semakin cinta kepada Allah. Paham ibu-ibu? Halo? Alhamdulillah. Nah,
Contoh ibu-ibu, contoh nih, kan kita harus pakai contoh biar ngerti. Misalkan di tetangga kita ada yang merayakan syukuran, entah itu maulid atau syukuran apa. Tetangga mengundang kepada kita memberikan hadiah bagi yang hadir untuk makan-makan dan untuk jamuan-jamuan serta dikasih bingkisan. Nah, tetangga kita sudah menyiapkan, bagi yang datang silakan. Nah, lalu kita malah tidak berangkat, kita malah tidak pergi ke tempat yang disiapkan jamuan tersebut. Kita malah nunggu aja di rumah, nunggu dianterin, nunggu dibungkus, dianterin ke rumah kita. Orang-orang pada datang ke jamuan, kita malah diam. Nah, jadi jangan mengharap dianterin, diberi ke rumah kita dari tetangga itu, karena judulnya juga dia sedang syukuran, dia menjamu orang yang datang. Berarti kita harus datang. Kita jangan nunggu di kamar, jangan nunggu di rumah, ingin dianterin. Udah pada bubar yang ngeriung kok nih, nggak ada juga yang nganterinnya. Ada yang ketok-ketok pintu, buru-buru dibuka. Pas dibuka teh anaknya, oh kirain teh ya tetangga yang nganterin. Doh, udah begitu ngeriung dari ibadah duhur. Dia sama istrinya, suami sama istri itu dari duhur sampai sore nungguin terus dianterin, nggak ada. Kata istrinya mungkin ntar abis maghrib kali. Udah maghrib diliatin juga nggak ada. Sampai isya nggak ada. Wah, ayah bukannya tadi ke sono, di sono itu semuanya banyak, mana orang yang pada ke sono dibawa dikasih bingkisan bagus-bagus. Ayah bukan nggak ke sono, jadi kita nggak kebagian. Ntar juga ada ke rumah, ntar tungguin lah. Mungkin dia nunggu lagi nyantai kali, jam 8 malam kali, tunggu aja. Suami istri malah nungguin terus dianterin. Sampai tidur di kursi dua-duanya nungguan dianterin ke tetangga. Nah, Pak Jajis. Nah, lah orang yang mah yang hajat mah nggak inget ke kita. Karena apa? Dia kan bilangnya yang datang dijamu. Begitu Pak Haji. Yang datang dijamu. Maksudnya apa? Maksudnya, Bapak-bapak Ibu sekalian, kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita disiapkan oleh Allah. Hadiah-hadiah disiapkan oleh Allah. Limpahan-limpahan rahmat disiapkan oleh Allah. Jadi kita itu, kata Rasulullah, diperintahkan tawarkan dirimu untuk mendapatkan hadiah itu. Tuh, Allah kan mempunyai hadiah-hadiah. Allah menyiapkan hadiah-hadiah. Inna lillahi nafahatin fata'arrodu limat nafahatin. Sesungguhnya Allah mempunyai hadiah, maka tawarkan dirimu untuk mendapatkan hadiah itu. Seperti tadi orang yang diundang untuk jamuan, dia tidak datang, dia malah nungguin dianterin. Nah, kita pun diundang oleh Allah, kita pun dikasih tahu oleh Allah. Kita jangan nunggu dianterin, datang ke kita hadiah itu, tetapi tawarkan dirimu untuk mendapatkan hadiah itu. Dengan apa? Kalau tadi yang hajat diundang datang ke tempatnya ikut ngeriung. Kalau kita tawarkan dirimu untuk mendapatkan hadiah, penawaran dari diri kita untuk mendapatkan undangan agar layak mendapat kuwatul mahabbah, yaitu dengan cara wazalika bi kasrati zikri wassalati ala nabi au qiraatil qur'ani ma'a tadabburil makna au suhbatil arifina ma'al mahabbati wal adab. Nah, kalau tadi yang ngeriung, tawarkan dirimu untuk mendapatkan hadiah, datang ke tempat yang manggil, begitu kan? Kita akan dapat seperti yang lain. Jamuan kita akan dapat. Kalau kita dengan Allah, itu kan hanya contoh tadi. Kalau kita dengan Allah, menawarkan diri itu dengan apa?
Satu, perbanyak zikir kepada Allah. Memperbanyak zikir kepada Allah itu adalah sebetulnya kita sedang menawarkan diri kepada Allah, ingin mendapatkan hadiah dari Allah. Gitu. Ingin hati kita diberi rasa cinta kepada Allah. Ingin hati kita dibersihkan oleh Allah. Ingin hati kita diberi ketentraman oleh Allah. Sehingga kita menawarkan diri kepada Allah. Dengan apa? Perbanyak zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi kalau sedang ngaji hikam, mohon maaf ya kalau bahasanya perbanyak zikir, pasti ke la ilaha illallah. Karena semua bab-bab toriko itu di la ilaha illallah zikirnya. Bukan berarti yang zikir yang lain tidak bagus, maksudnya ini kan sedang ngaji. Jadi bahasanya ke situ terus. Itu. Jangan berpikir saya belum semangat zikir. Saya belum enak rasanya zikir itu. Karena bagaimana saya mau enak zikir? Saya masih banyak dosa. Saya masih suka ngumpat orang. Saya masih suka gibah orang. Saya masih suka berbuat dolim terhadap orang. Saya masih suka melakukan dosa-dosa. Jadi saya itu kayaknya belum semangat deh zikir sekarang. Tapi nanti nggak tahu deh. Insya Allah kalau nanti. Nah, jangan pernah meninggalkan zikir karena kita merasa banyak dosa. Jangan pernah meninggalkan zikir karena kita merasa belum bersih. Karena perasaan itu adalah bisikan dari setan. Kalau kita menunggu menjadi orang yang bersih dan tidak berdosa, sampai kapan mau keburu mati? Betul nggak ibu-ibu? Iya, tung ujung-ujungnya jadi orang benar enggak, bersih enggak, zikir enggak, dua-duanya enggak kan? Zikir enggak, segalanya enggak, begitu. Nah, baik. Terus wassolati ala nabi, perbanyak sholawat. Kenapa di grup kita ada perbanyak zikir dengan ada mempersiapkan yang atakoh sugro, yang la ilaha illallah, la ilaha 70.000. Terus sholawat setor. Kenapa diadakan begitu? Ini kita dalam rangka menawarkan diri kita agar layak kita mendapatkan hadiah dari Allah. Gitu. Wa qiraatul Quran ma tadaburil makna, perbanyak baca Al-Quran dengan mentadaburil maknanya, merenungkan maknanya. Jadi kalau ibu-ibu bapak-bapak suka apa namanya suka tadarus Al-Quran, bagus, itu bagus. Tetapi sempatkan satu waktu, walaupun 2 ayat 3 ayat, apalagi kalau setengah lembar, kita baca dengan artinya agar kita bisa tadabur. Jadi jangan baca aja semua seharian baca doang misalkan. Sempatkan satu waktu dengan tadabur makna. Karena beda pahalanya baca Al-Quran baca doang dengan baca Al-Quran dan kita tadabur maknanya, artinya. Kalau yang mudah ditadaburin, tadaburkan. Tapi kalau yang susah tidak mengerti, jangan dipaksakan, tanyakan, begitu. Nah, itu akan mewaris terhadap kita bisa mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Aw suhbatil arifin ma'al mahabbati wal adab, atau dengan cara berteman dengan orang-orang yang arif, orang-orang yang soleh, serta mencintainya dan beradab dengannya. Luar biasa ibu-ibu, ilmu agama itu beda dengan ilmu 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 dunia ya. Ilmu sekolah dengan ilmu sekolah beda ilmu agama itu. Kalau kita ilmu santri nih, kalau santri di sekolah, kalau sekolah nih, anak murid sekolah, semalaman dia, tiap malam dia mijitin gurunya, belum tentu anak itu menjadi anak yang sukses. Maksudnya anak yang sangat berguna, bisa terbuka ilmunya, begitu. Bisa terbuka ilmunya. Tetapi kalau ilmu agama luar biasa, Ibu. Di kitab-kitab banyak diceritakan.
Itulah keutamaan orang yang mencintai orang-orang arifin, orang-orang yang soleh. Ulama jika dicintai, banyak santri yang dia itu membesarkan, mengkhidmatkan diri daripada mengaji. Ada orang yang tidak sempat mengaji, tetapi dia itu mengkhidmat. Masya Allah. Jadi ingat cerita dulu ya. Cerita dulu di pesantren. Pak Ustadz pun dulu begitu. Pas mau ngaji, kita dipanggil, suruh suruh benerin coblong balong Pak Haji Aziz ya, benerin coblong balong bocor, suruh ini. Kalau malam mau tidur suruh pijitin, ingat aja dulu ibu-ibu. Nah, ternyata di situ, di sisi lain ada nilai lebih kalau urusan ilmu agama. Karena apa? Ini dalilnya. Maksudnya yang menjadi keterangannya adalah dalam kitab tasawuf, suhbatul arifin ma'al mahabbati wal adab. Berteman dekat dengan seorang yang arif billah, seorang ulama yang ma'rifat kepada Allah, yang dengan rasa cinta terhadap ilmunya, dengan rasa cinta terhadap kesolehannya, dan dengan beradab. Itu mewariskan sebuah keistimewaan. Jangan salah, banyak kiai-kiai yang besar bukan dia ladang ngaji yang benar-benar berpuluh-puluh tahun, tetapi ada kalanya seseorang jadi seorang ulama bukan dari dia, bukan dari bapaknya, tetapi kakeknya yang mencintai ulama. Kakeknya jadi ada cerita yang kakeknya itu bapaknya itu tukang koret di pesantren Pak Jajis, tukang naon ya, pekerjaannya itu kiai mau masak suluh disiapkan. Pokoknya setiap hari lihat ke dapur, kiainya nggak ada apanya untuk masak. Zaman dulu kan, zaman kiai, zaman suluh siapkan. Lihat di depan rumah kiai, barala cekurang banyak, itu dikoret, dibersihin. Setiap malam dipijitin, terus di hatinya dia menjerit kepada Allah, ya Allah jadikanlah anak cucuku seperti beliau, ya Allah. Jadikanlah anak cucuku seperti beliau. Banyak ibu-ibu, banyak orang-orang yang sekarang jadi ulama, padahal dia bukan dari hasil mengajinya, tetapi dari kecintaan orang tuanya terhadap orang yang soleh. Nah, jadi di antara cara menawarkan diri untuk mendapatkan hadiah dari Allah itu dengan cara suhbatul arifin, bertemanlah dengan orang yang soleh. Bertemanlah dengan seorang arif billah, seorang yang sudah kenal dengan Allah, seorang yang sudah dia itu memang mengerti paham dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena jika seorang yang jadi ada tiga, ada dikatakan dalam kitab ada tiga posisi. Apakah apakah kita dengan orang yang soleh itu kita mencintainya, dia pun mencintai kita. Artinya mencintai tentang kita kesolehannya, maksudnya begitu. Atau dia saja yang mencintai kita, atau kita saja yang mencintai dia. Nah, kuatul mahabbahnya itu beda. Kuatul mahabbah, kekuatan cintanya itu dari Allah beda. Kalau seorang soleh itu mencintai kita, baik terhadap kita, memberikan kebaikan, memberikan ilmu dengan ikhlas, kebaikan terhadap kita, lalu kita pun mencintainya, sangat beradab dengannya, itu adalah level cinta yang kelas tinggi. Manfaat yang luar biasa di saat kiai tersebut bangun, di saat ulama itu bangun, ya Allah ampunilah dosa-dosa orang yang dekat denganku. Nah, pertama yang akan mendapatkan limpahan rahmat itu adalah orang-orang yang mencintai para ulama, orang-orang yang berteman dengan bersuhbah dengan orang-orang yang soleh ini. Dianya sedang tidur, bukan sedang wirid, tetapi karena ulama ini mendapatkan rahmat, dia pun mendapatkan rahmat. Itu karena mahabbah terhadap ulama. Jadi simpan rasa mahabbah terhadap ulama. Yang kedua
ada lagi levelnya paling bawah. Kalau ini dia, si ulama ini mencintai dia, merasa kasihan sehingga membimbing dengan ilmunya sehingga kasihan. Nah, disitulah di saat ulama itu berdoa untuk dia, sampailah untuk kita. Jadi kita ngedadak ada rasa cinta terhadap Allah. Dibuktikan dengan ingin ibadah. Asal mendengar suara orang itu, ingin ibadah rasanya. Asal ada nggak ibu-ibu kalau mendengar sesuatu, kalau mendengar kalau mendengar suara dia itu saya kesal saya. Ada nggak suka begitu, nggak ada nggak? Nah, saya kalau mendengar dia ngomong itu muak saya dengarnya. Saya kalau udah dengar dia, saya jadi ingin ibadah. Saya kalau udah dengar dia, kok saya jadi ingin tahajud. Nah, itulah orang arif billah. Orang yang sudah memang ada rasa cinta terhadap Allah dan sudah sampai kepada Allah. Ucapannya pun menjadi dorongan, penawaran yang luar biasa untuk kita mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang derajat mahabbahnya paling rendah adalah dia mencintai ulama. Ulama tersebut tidak mencintai dia, tetapi dia mencintai ulama. Nah, satu saat jika ulama tersebut mendoakan dia, dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah Bapak-bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, jangan bosan-bosannya kita selalu tawarkan diri kita untuk mendapatkan hadiah-hadiah dari Allah itu. Dengan perbanyak zikir, perbanyak sholawat, perbanyak baca Quran, dan berteman dengan orang-orang yang sudah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah setelah itu Allah tanamkan rasa cinta kepada kita, sehingga kita dengan rasa cinta itu kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dibuktikan dengan datang salat fardu, sebelum kita salat gelisah kita pasti kita salat dulu. Datang waktu malam sebelum kita waktunya tahajud, misalkan waktu masuk link jam 2:30 nih, kita udah siap-siap nih, habis sholat dulu ini dulu. Pokoknya semua terprogram. Dan tidak mungkin jam 2 malam adalah sebuah jam yang sangat mulia kalau kita jam 2 malam menjadikan sakit di waktu itu. Justru katanya apalagi kalau mandi malam menjadikan sebuah kesehatan untuk badan kita. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.